Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala aidan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati ru'asa'ahum kal asad wa uzara'ahum kal qiyab wa quda'ahum kal kilab wa katsirun nasi yawma izil kal agnam. Sadaqallahu azim, sadaqa rasulullah nabiyil karim. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, sinana atau malabih ku sela surat ku manang kahadere setiret serai kula setulur-setulur pian-pian seberatangan ina amak tiang pringih Islamian jamaah Isya yang dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di tempat yang terhormat. Tempat yang paling Allah muliakan di dunia ini adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Dan malam ini mal-mal pada penuh semua. Dan alhamdulillah Masjid Al-Jihad tetap penuh. Hadirin yang berbahagia, insyaallah malam yang ke-24 ini kita yang hadir di sini insyaallah dimasukkan ke dalam surga semua. Yang mau masuk surga angkat tangan. 3 orang. Semua masyaallah. Dan wajah bapak-bapak di sini dan ibu-ibu di sini ahli-ahli surga semua. Termasuk saya. Hampir 500 hari kita tidak ketemu, Pak. Ya, lama saya tidak kesini. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur pada Allah. Allah beri kita iman dan kesehatan. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat semua Bapak-bapak? Yang paling sehat angkat tangan. Nggak ada ya? Berarti kita yang hadir ini sehat, bermasalah semua. Hadirin yang berbahagia, betapa nikmatnya sehat ketika kita dalam keadaan sakit. Maka hadirin Allah, Nabi katakan jaga sehat sebelum datang sakit. Bagaimana sehat? Nanti saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyeru kepada manusia. Malaikat itu berkata, tazawwaju wa aksaru tajawuz. Perbanyaklah bekal-bekalmu kalian. Hari Allah Subhanahu wa taala setiap hari malaikat itu menyeru untuk mengingatkan kepada manusia untuk memperbanyak bekalnya. Bekal kemana? Pulang kampung. Tapi kali ini pulang kampung dilarang. Tidak boleh. Berwisata boleh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat menyerukan pada kita semua memperbanyak bekal. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah sebutkan bahwa derajat takwa adalah derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan begitu juga hasil dari puasa yang sebenar-benarnya puasa, yang telah mengamalkan seluruh sistem dan syarat puasa, maka akan menghasilkan orang-orang yang bertakwa. Maka bekal yang paling baik ini adalah bertakwa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, takwa itu kita lihat hurufnya. Pertama adalah ta. Maka Imam Al-Ghazali berkata ta itu artinya tawadu. Orang yang beriman senantiasa
tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak puji alih. Alina mami bawa na poji. Itu bahasa Inggris. Nah, jadi poji alih, dia rendah hati. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, tawadhu bukan tertawa sambil duduk. Tawadhu itu adalah rendah hati, tidak sombong. Lawannya adalah sombong. Dia tidak sombong, tawadhu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, qofnya adalah qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup apa yang Allah telah berikan. Lebaran katanya tidak mesti dengan baju baru, tidak mesti pulang kampung, tidak mesti bikin kue banyak-banyak atau peralatan rumah tangga yang lengkap. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, puasa dan lebaran itu tidak sempurna jikalau itu tidak ada. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, penting silaturahmi. Tapi kita dihadang nanti kalau pulang kampung. Nah, di Jawa Timur 3.300 TNI Polri untuk menguber-uber orang yang mudik. Coba itu dikirim ke Papua ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, 3.300 TNI Polri untuk menyekat orang-orang yang mudik. Kasihan saudara kita. Mau silaturahmi dicekat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi takwa qaf itu adalah qanaah, merasa cukup apa yang Allah telah berikan kepada kita. Tidak ngoyo, tidak ngotot urus dunia. Ya, ketika dia meninggalkan sholat tarawih tidak rasa rugi. Tapi kalau dia tidak ke mall, dia maqballau lunnah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pening dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi qanaah itu adalah merasa cukup apa yang Allah telah berikan pada kita. Terus wawunya adalah wara. Wara itu artinya berhati-hati terhadap makanan minuman yang kita konsumsi. Makanan dan minuman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa la yaqbalu doa wa aqulu washrabu bi haramin wa ja'alna al-jasad. Salah satu doa yang tidak diterima oleh Allah adalah kalau dalam badan ini, jasad ini ada minuman, makanan yang haram. Maka orang kafir berupaya bagaimana orang-orang Islam itu makan dan minum barang-barang yang haram supaya doa-doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Suplai makanan, minuman campur di sana supaya umat Islam. Karena kalau doa umat Islam dikabulkan, habislah mereka. Allah Subhanahu wa taala bakal berbagai macam cara mereka untuk bagaimana orang Islam mandre minum nandre mani ya. Makan minum wala mandre haram, makan dan minum semua yang haram. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang wara itu berhati-hati jangan sampai makanan dan minuman masuk ke dalam jasadnya adalah makanan dan minuman yang haram. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, bekal yang selanjutnya adalah dalam takwa itu adalah ya, di depan huruf takwa adalah huruf ya. Maknanya adalah yakin. Bahwa yakin kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah akan pulang kampung. Biar kita tidak pulang kampung kok pakasar aja na lesu. Yang penting nanti kita pulang kampung menuju kampung akhirat. Kampung akhirat pertama adalah kubur. Maka malaikat mengatakan banyak bekal. Ini baru 10 menit Pak. Sudah ada lagi yang lihat jam. Nah, cepat ya Ustaz. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa kita ini semua akan digiring nanti. Kita akan pulang. Masih ada kesempatan setelah kita mencari bekal di dunia ini, ada kesempatan kita akan menerima nanti bekal lagi, yaitu di alam barzakh. Ya, dari mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza mata ibnu Adam inqata amali." Apabila anak cucu Adam ini meninggal dunia, maka terputus seluruh sangkut pautnya dengan amal-amal dirinya. Illa min salasin, kecuali 3 hal, kecuali 3. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Nah, hadirin Allah, ada
kesempatan lagi kita menunggu amal jariah kita dalam kubur. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini semua akan digiring menuju kubur. Ya, bapak-bapak ini masya Allah. Ya, saya lihat juga ini ada wajah-wajah mau pulang kampung ke akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, nanti ya. Nanti selesai dulu puasa. Semoga nanti pas Idul Fitri kita ya meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka sukses kita. Sedekahun jariah akan mengalir ke kubur kita, ke alam barzakh kita. Kita akan nikmati, ada kesempatan masih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang sedekah jariahlah banyak-banyak. Misalnya di masjid ini kita nyumbang, simpan, mukena, itu akan dipakai, akan mengalir nanti. Satu keramik, dua keramik dalam masjid ini akan dipakai dan akan mengalir dalam kubur kita. Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ya. Au ilmin yanfa'u bihi, waladun soleh, anak yang soleh dulu. Anak soleh hadirin Allah Subhanahu wa taala aset yang paling besar. Tidak ada aset yang paling tinggi bagi pengharapan kedua orang tuanya adalah membangun aset bagi anak untuk dia jadikan anak yang soleh. Sebab banyak sekarang ini ya banyak anak yang salah. Kita jadikan anak kita yang soleh. Hari Allah Subhanahu wa taala salah satu cara mencetak anak soleh ini kita masukkan ke pondok-pondok pesantren. Ya, banyak nih sekarang Bengkuring ini ada berapa pondok pesantren tahfiz? Nah, sudah ada 5. Dan sebentar lagi saya akan bangun sana nanti. Mana ini? Puspita Bengkuring. Ya, saya akan bangun di situ supaya nanti Bengkuring menjadi wisata pondok pesantren. Kalau Subhanahu wa taala sudah 5, tambah saya nanti 6. Jemaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang berbahagia, tinggal 3 menit lagi. Saya dikasih waktu 15 menit. Jemaah yang berbahagia, saya kangen sama bapak lama, tak ketemu lama tak jumpa. Ya, kata orang Malaysia, kita lama tak jumpa. Ya. Hadirin yang berbahagia, waladun soleh, anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang membacakan nanti, yang bersedekah, berimpak, bacakan Al-Quran kepada orang tuanya, ini harapan. Kalau Subhanahu wa taala, malaikat tadi berseru banyak-banyak takwa, yang ambil sedikit menyesal nanti, yang ambil setengah menyesal, yang ambil banyak menyesal. Di alam barzah itu tempat penyesalan. Ya, kenapa dulu saya tidak sholat tarawih banyak-banyak, baca Al-Quran banyak-banyak. Ini malam ke-24. Kalau kita mengaji 1 juz sehari, 24 juz sudah. Bersedekah hadirin yang dirahmatullah, dan seterusnya. Di alam kubur itu adalah pintu pertama, tempat menerima, masih ada harapan menerima bekal dari yang 3 itu. Dan yang 3 hadirin yang dirahmati Allah adalah ilmu yanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita ini sudah punya ilmu, Pak, ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa dan sebagainya. Maka kita sampaikan, jangan pelit mengajarkan ilmu hari Allah, sehingga Nabi katakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Hari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa ini akan mentraining kita menjadi orang-orang yang takwa, senantiasa tawadhu, qanaah, wara' dan yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita dengan Allah nanti yang paling indah adalah di syurga. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam syurga. Dan nikmat yang paling tinggi nanti di syurga hadirin adalah kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Kita akan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling tinggi adalah di akhirat. Dari sekian nikmat yang besar di surga adalah nikmat kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Dan Allah akan membacakan surah Yasin dan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Begitu indahnya bagaimana nanti Sang Pencipta pemilik kalimat ini akan membacakan di depan kita bagi penghuni syurga. Hari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah yang benar-benar menyempurnakan salat tarawihnya,
Ramadannya dan seterusnya dari amal-amal dari bulan Ramadan, insyaallah kita akan masuk surga melalui pintu bernama Ar-Rayyan yang penuh dengan segala kenikmatannya. Dan hari Allah Subhanahu wa taala, di surga itu ada 3 pekerjaan ahli surga. Yang pertama adalah silaturahim. Dan hari ini kita masih dihalang-halangi ini silaturahim. Silaturahim itu amalan surga, Pak. Yang kedua kita makan, yang ketiga adalah kita minum, dan yang keempat adalah kita kawin. Jadi di surga itu nanti tiap menit kita kawin. Nek teng dunya niku setunggal mawon bojo kita, nek teng swargane Allah kathah bojo kita. Nah, itu bahasa Jepang. Jadi di dunia ini satu saja istri, nanti di surga banyak istri kita di surga. Itu setiap menitnya kita akan nikah dan kita akan kawin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Termasuk saya. Demikian lebih kurang mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Banyak yang harus saya sampaikan tentang berbekal-bekal dengan takwa, tapi karena keterbatasan waktu saya sampaikan demikian. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam riang-riang. Menangis di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka berbudilah, insya Allah budi kita akan dinamati di dalam surga nanti. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salata jami'ah, as-salata jami'ah, as-salata sunnatat tarawih rahimakumullah. As-salata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat jamaah. Allahu akbar.